Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LiveTech. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan uh, yang video sebelumnya ya, yaitu membuat piano. Cuman sekarang kita akan buat harmoni. Nah, kita mau buat harmoni berarti kan sekali tekan dia akan membunyikan 3 nada bersamaan. Ya, misal kita tekan chord 1 atau kunci 1, atau kalau misalnya kita main di C berarti kunci C mayor, maka yang dibunyikan adalah do, mi, sol secara bersamaan. Oke. Nah, makanya saya tambahkan 2 buzzer lagi ya di sini ya. Oke, permasalahannya kalau kita pakai function tone seperti di video sebelumnya, kita nggak bisa bunyikan 3 buzzer bersamaan. Maka kita akan akalin itu menggunakan prinsip dari getaran ya teman-teman ya. Jadi bunyi itu kan sebenarnya getaran ya. Nah, di dalam buzzer ini kan sebenarnya ada membran. Kalau kita lihat di dalam, dia bisa bunyi bip itu karena di dalamnya ada membran yang bergetar. Bergetarnya itu dengan frekuensi yang tinggi ya. Nah, frekuensi kan artinya banyaknya on off-nya ya. Kalau dalam hal di Arduino ini, getaran itu bisa kita pandang sebagai on sama off atau high sama low yang dilakukan secara terus-menerus. High low atau on off on off secara terus-menerus dengan jeda yang sangat singkat gitu. Oke. Nah, kita bisa akalin itu dengan delay. Oke. Cuman kalau kita pakai delay, kita bisa contohkan ya di sini ya. Misalnya kita lihat di bagian codingnya. Ini coding kita video sebelumnya. Kita bisa buat yang baru ya teman-teman. Kita Ctrl A, copy, kita pastekan ke tempat yang baru. Oke, jadi yang ini boleh kita close. Nah, ini video sebelumnya. Ini kita hapus dulu ya teman-teman ya yang ini. Nah, kita hapus dulu. Yang saya maksud kita bisa buat seperti ini. Digital write dari buzzer, oke. Pin buzzer kita buat high. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita delay. Kita kasih delay yang sangat singkat. Misalnya delaynya 5 milisecond. Oke. Kemudian kita digital write buzzer low. Kita matikan dia, kemudian delay lagi 5 milisecond. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini akan dilakukan terus-menerus kan. Coba kita upload ya, teman-teman ya. Kita upload. Kita pilih dulu comnya. Oke, kita belum colok ini. Colok. Ya, sudah terbaca. Kita upload. Nah, kedengaran ya bunyinya teman-teman. Ini berbunyi cuman kurang halus ya suaranya ya. Nah, maka kita bisa mainkan delaynya. Coba kita turunkan jadi 1 milisecond. Nah, ini kan sudah lumayan halus nih suaranya. Cuman angkanya kan udah minimal ini, 1. Tidak bisa lebih rendah lagi dari 1 kan kalau pakai delay. Maka di sini kita bisa ganti menggunakan delay microsecond. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau delay microsecond berarti satuannya dalam bukan millisecond lagi, tapi microsecond. Microsecond berarti 1 juta ya. 1 juta artinya 1 detik. Gitu. Kalau millisecond kan 1000 berarti 1 detik. Nah, ini kita bagi 1000 lagi. Oke, jadi kita bisa main misalnya saya mau dia delaynya 300 microsecond. Kita upload. Kita colok dulu. Kita upload. Nah, bunyinya lebih tinggi lagi ya, teman-teman ya. Nah, cabut lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah, supaya dia tidak bunyi terlalu banyak, ini kita buat for saja. Kita buat for. Kita buatnya di function setup saja untuk contoh ya. Ctrl X. Kita bisa copy yang ini. Ini bisa kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Misal kita mau dia bunyinya 100 kali getaran ya. Getarannya 100 kali. Kita bisa buat formnya menjadi 100. Kemudian ini isinya sama ya, high low. Coba kita upload.
Oh, tutup kurungnya ya. Tutup kurungnya kehapus ya. Nih. Oke, kita upload. Ya, dia bunyi. Nah, itu sangat singkat sekali. Teman-teman dengar nggak tadi? Ini coba saya riset ya. Nah, kedengaran bip sekali ya. Nah, itu udah 100 kali getaran loh. Cuman sesingkat itu aja. Coba kita naikkan lagi. Jadi 500 misalnya. Nah, kalau 500 segitu bunyinya ya. Kalau mau lebih panjang ya teman-teman atur saja ini. Bunyi si ininya, for loop-nya ini. Oke. Nah, nanti kita bisa bunyikan 3 buzzer bersamaan. Gitu. Coba ya, contoh ya. Buzzernya kita buat dalam array saja di sini. Karena kita punya 3 buzzer, kita buat array berarti yang bagian sini harus pakai kurung kurawal ya. Ini A1, A2 dan A3 berurutan. Oke. Berarti di pin mode-nya harus kita ubah juga ya ini ya. Berarti kita copy ininya. Paste, ini ubah jadi 3, ini bus I berarti. Oke, sebagai output. Kemudian oke, ya itu aja ya. Nah, coba kita bunyikan buzzer ini, oke. Kita copy ini 3 kali. Ini pakai cara manual dulu ya. Biar teman-teman punya gambaran dulu. Ini nadanya saya ubah ya. Ini saya ubah 300, ini 600 misalnya. Kemudian yang ini 900. Saya tambahkan 300 semuanya. Kita upload. Dengar bunyinya. Oke, tidak ada bunyi. Kenapa? Karena ini buzzernya kan kita sudah buat array ya. Ini harus diganti juga nih. Buzzer yang di bawah harus kita ganti juga menjadi buzzer I ya. Nah, seperti ini. Kita berulang. Ya. Oke, kedengaran ya. Cuma agak aneh ya suaranya ya, teman-teman. Buzzer I. Oke. Ini harusnya buzzer 0. Kan kita mau bergantian ya. Ini buzzer 1. Ini buzzer 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kedengaran ya, teman-teman? Kita ulangi. Nah, itu. Kita maunya dia bunyi bersamaan ya, bukan arpeggio, bukan bergantian. Tapi kita maunya kompak, bunyinya bersamaan. Maka dari itu kita nggak bisa pakai apa ya istilahnya ya, delay microseconds. Sekali lagi, kita akan ganti menggunakan function kalau yang lebih kecilnya lagi. Kalau biasanya kita pakai milis ya, nah sekarang kita pakai micro. Oke, nah caranya seperti apa? Caranya gini. Saya sudah buat sih codingnya ya, kita lihat. Ya, ini codingnya teman-teman. Perhatikan. Di sini saya punya buzzer 3 buah. Kemudian push button seperti yang sebelumnya. Ini nada kita nggak pakai di sini. Nah, kita kan udah nggak pakai tone ya. Kita pakai function yang kita buat sendiri nanti. Nah, ini harmoni. Harmoni ini array 2 dimensi. Di sini saya buat cuman 7 chord saja ya. 7 harmoni saja. Yang pertama ini berarti kunci satunya. Atau kalau main dari C berarti ini kunci C-nya. Do, Mi, Sol. Ini frekuensinya sudah saya eksperimen dulu ya sebelumnya. Jadi Do-nya segini, Mi-nya segini, Sol-nya segini. Oke, nah, ini Re. Kunci keduanya berarti saya mainnya minor ya. Ini minor. Ini kalau main dari C berarti D minor. Ini E minor. Kemudian F mayor. G mayor. A mayor. Kemudian ini B diminis ya. Oke. Nah, yang kita pakai nanti bukan milis, tapi kita pakai, saya tunjukin sih, nih micros ya teman-teman. Mungkin saya akan buatkan video khusus menjelaskan micros, apalagi function micros. Micros itu intinya dia lebih rapat lagi daripada milis. Kalau milis kan bekerjanya setiap 1 milidetik. Kalau micros bekerjanya setiap 1 mikrosecond atau sejuta second gitu, lebih rapat lagi atau
resolusinya lebih tinggi lagi daripada si milis gitu. Kenapa? Karena kita mau menggetarkan membran. Membran itu hanya akan halus suaranya ketika getarannya itu sangat cepat gitu. Atau frekuensinya tinggi. Oke ya. Nangkap ya teman-teman ya. Kenapa kita pakai micros? Kenapa tadi delay microsecond kan hanya contoh saja untuk membunyikan satu buzzer. Kalau mau bunyi bersamaan, maka kita pakai multitasking ya, menggunakan function micros. Nah, cara kerjanya masih sama ya teman-teman ya. Misalnya saya buat satu function chord di sini, caranya masih sama. Kalau ada button ditekan, maka dia akan digital write bunyikan buzzer. Oke, buzzernya buzzer ke berapa? Buzzer ke J-nya sama dengan 0 dimulai. Oke, nah ini maksudnya B dalam kurung J ini, maksudnya ini boolean. Nih, boolean ya. Booleannya ada 3 untuk menampung status si buzzernya lagi on atau lagi off. Gitu. Untuk sound ini dihapus saja, nggak dipakai ya ini ya. Nah, jadi si buzzer ini akan nyala mengikuti status si B ini. Kalau sekarang dia true, berarti dia high ya ini ya. Jadi dia bunyi, okay, dia on. Kemudian di sini kita lakukan logika kalau dia on statusnya dan mikrosecondnya dikurangin timer. Waktu kita tekan kan kita jalin timer dulu nih. Di bagian ini ya, di bagian awal unsigned long timer nih. Semuanya kita kasih 0 dulu. Nih. Oke, baik yang timer 1 2 3 kita kasih 0 dulu. Nah, di sini kita mainkan. Ini kan masih 0 ya ceritanya ya. Baru mikronya kan jalan nih, jalan. Kalau hasil pengurangannya sudah melebihi harmoni IJ, maksudnya harmoni IJ itu yang ini. Nah, ini I-nya sih si 7-nya ini, J-nya tuh si 3 ini, tergantung mau ambil yang mana ya. Misalnya saya ambil 00. 00 berarti baris ke 0 berarti yang ini. Kemudian masuk ke dalam ambil yang ke 0 berarti yang ini 1750. Kalau saya buat 01 berarti ambil yang ini. Kan masing-masing punya indeks ya. Nah, supaya nggak bingung, tonton lagi yang video array 2 dimensi. Oke, supaya lebih jelas. Saya sudah bahas itu. Nah, maka setelah melewati nilai ini, kan sama aja berarti kita melakukan delay microsecond kan. Sama aja dengan contoh yang saya berikan tadi ya, di bagian ini. Ini sama kan. Cuman kalau kita buat delay microsecond seperti ini, dia akan nunggu tanpa menjalankan yang lain. Padahal kita maunya dia harmoni, bunyi bersama kan. Nah, itu triknya. Nah, setelah dia lakukan ini, udah tercapai yang ini, maka dia akan ngubah atau membalik nilai si B ini. Oke, dia akan balik, ini ada tanda serunya. Jadi kalau dia true, dia jadi false. Oke, kalau dia false, dia jadi true. Kemudian kita update timernya. Oke, dengan cara memanggil timer micros. Berarti yang tadinya dia 0, dimulainya 0, karena sudah mencapai pengurangannya melebihi si harmoni ini, dia akan update supaya nggak 0 terus. Nah, karena kan proses berikutnya terus berjalan. Oke. Nah, ini mungkin membingungkan bagi teman-teman yang baru atau belum pernah belajar tentang milis ya. Saya sudah bahas sih yang milis. Cuman yang micros ini sama persis konsepnya, cuman dia resolusinya lebih tinggi. Oke. Nah, kemudian kalau ini nggak tercapai, maka dia akan lakukan hal yang sama juga untuk yang off ya, untuk yang meng-off-kan dia. Nih, sebenarnya ini sama sih. Ini sama ini, perintahnya sama. Ini dua hal ini sama, cuman saya bingung ya, kenapa dia nggak bisa bekerja ketika saya gabung dia menjadi satu. Saya belum temukan sih, ini kan harusnya dihapus pun nggak masalah kan. Ini harusnya kan kita hapus pun nggak masalah, karena sama, kerjanya sama seperti ini, persis. Gitu. Oke. Ini coba teman-teman hapus aja nanti, bisa nggak ya. Nah, setelah itu ya udah, kita tinggal panggil function chord-nya ini. Ya, kita tinggal panggil function chord-nya, kita tekan ininya. Kita upload ya, coba ya. Kita coba upload. Oke, selesai upload. Nah, ini saya buatnya nggak berurutan ya sebenarnya. Harusnya ini C, D, E, F, G, dan seterusnya kan. Tapi karena array buttonnya saya buatnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk indeksnya. Maka ini jadinya kalau saya tekan ini C. Ini D minor, ini E minor, ini F mayor, ini G mayor, A minor, B diminis gitu. Ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita coba tekan ya.
Saya tekan yang button pertama ini berarti C ya. Nah, dengar nggak teman-teman? Saya coba saya tekan masing-masing ini supaya suaranya kedengaran lebih jelas. Nah, kedengaran nggak teman-teman? Do, mi, sol, do, mi, sol, tuh. Ya, dia bunyi bersamaan. Memang jadi agak aneh, cuman teman-teman bisa ubah frekuensinya supaya nadanya lebih jelas ya. Tuh. Oke. Terus D minor. Ya. Ya. Kemudian E minor. Nah, ini sedikit masalah. Nih. Oke. F. G. A minor. Diminished B. Oke, baru balik lagi ke C, berarti tekan ini. Nada satunya. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti dari situ kita bisa buat lagu yang istilahnya pakai Arduino, kita bisa buat lagu yang untuk melodinya ya. Dan bisa digabung dengan chordnya juga. Tinggal tambahkan satu buzzer lagi. Atau untuk chordnya kita pakai 2 aja. Ya kan, satunya lagi kita pakai untuk melodinya gitu. Bisa tercipta lagu-lagu yang menarik nanti. Nah, nanti rencana saya akan tambahkan LCD untuk membuat nilai random ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai alat ini untuk membantu kita menciptakan lagu. Memberikan inspirasi nada apa yang bisa kita pakai untuk buat lagu baru gitu. Oke ya. Nah, nanti aja itu ya. Teman-teman bisa coba dulu. Untuk yang tertarik ya. Kalau yang nggak tertarik ya ambil ilmunya saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel LifeTech. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.